Halo, hai pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di studio. Saya selalu mengundang seorang speakerpreneur yang sudah hadir di studio kita kali ini, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Siap, halo Coach Roni. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ui. Ya baru lagi itu ya. Iya. Oke, pikirin lagi buat yang berikutnya ya. Tenang, banyak. Kan harus kreatif. Tahu nggak kenapa ui? Kenapa tuh? Ya tadi waktu di jalan kedengar ada motor dan mobil polisi. Ui. Oh, kayak nguing gitu jadinya ya. Itu buat untuk episode berikut. Oh, oke, siap. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi suatu yang hangat perbincangannya, yaitu mengenai kecantikan. Wow. Di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai formulasi bisnis kecantikan. Nah, biasanya begini Coach ya, kalau yang namanya bisnis kecantikan, bisnis siapa sih yang nggak mau masuk bisnis kecantikan? Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang ini bukan hanya ya para apoteker yang masuk, tetapi ada juga artis, influencer yang dulunya pokoknya nggak tahu, pokoknya semua masuk ke dalam bisnis kecantikan karena marketnya besar. Tetapi di dalam market besar ini tidak menjamin bahwa bisnis tersebut akan berlangsung lama. Bahkan bisnis yang sudah besar pun dapat dengan mudah untuk jatuhnya. Nah, itulah episode Beken kali ini, yaitu adalah formulasi bisnis kecantikan. Oke, Coach. Nah, kalau misalnya kita lihat begini nih, Coach ya. Kalau misalnya Coach Doni taunya kalau misalnya orang disebut dengan cantik, orang itu biasanya yang apa sih? Perempuan doang atau laki-laki yang biasa suka kecantikan? Ya, kalau menurut saya kata cantik itu memang lebih dominan untuk kaum Hawa ya. Iya, Hawa tuh yang udara itu, bukan? Iya, betul. Panjang ya, betul. Iya, sambil mikir. Iya. Ya, tetapi kan belakangan juga banyak yang mengatakan ada kaum laki-laki yang memang parasnya cantik, ya kan? Ya, dengan tidak bicara soal gender ya, bukan. Tapi memang dia pretty boy gitu kan. Tapi kalau bicara tentang cantik memang identik wanita, ganteng mungkin untuk laki-laki gitu. Nah, artinya dari situ saja kita sudah bisa mengatakan bahwa bisnis kecantikan itu bukan saja hanya untuk kaum Hawa, tapi bisa juga untuk kaum Adam. Nah, tapi kalau misalnya tadi saya mau menyasar tentang pretty boy tadi itu, Coach ya. Kalau dibilang pretty boy ini apakah berkaitan dengan ya preferensinya kah? Atau berkaitan hanya dengan looks-nya kah? Yang dimaksud Coach Doni itu yang mana nih? Ya, karena kita bicara tentang bisnis kecantikan, jadi lebih fokus ke soal looks-nya saja. Looks-nya, oke. Masih ingat sabun Lux? Oh iya, ingat. Anda sudah tua. Masih ada sampai sekarang. Karena itu brandnya adalah sabun kecantikan. Oh, gitu. Iya, Lux gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya gini Coach ya, kalau zaman sekarang ya, laki-laki memang sekarang ini concern terhadap mukanya. Wajahnya. Concern terhadap wajah ya. Wajah beda ya, Muka Coach di ya? depan. Oh, iya. Makanya kalau lagu anak kecil itu paling nggak sopan tuh. Duduk di muka. Iya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Harusnya di depan. Di depan ya, oke. Berarti kalau duduk di muka, duduk di wajah. Nah, jadi gini Coach. Kalau misalnya sekarang ini dari yang laki-laki, nah kita melihat nggak semua laki-laki kan Coach ya, yang peduli soal masalah tentang looks-nya seperti apa. Ada juga yang bilang begini, Coach kita ini kan laki-laki Coach, mukanya kulit lebih tebal Coach, iya kan? Jadi mau ibaratnya kena sinar matahari aman aja itu Coach, iya kan? Jadi ada yang nggak peduli, tapi memang ada yang disebut tadi ya dengan Coach Doni ini tanpa mengecilkan apapun juga dengan orang-orang dibilang pretty boy, memang kelihatan dia pas waktu lagi dia dilihat parasnya enak dilihat Coach. Nah, good looking dan dia menjaga mukanya karena dia wajahnya. Iya, tetap ya muka ya saya bilang. Karena diidolakan para wanita. Betul. Karena dia idolakan para wanita, dia dikejar-kejar, dipuja-puja, dia ingin menjaga tetap halusnya harus bisa seperti itu. Artis-artis Korea kan banyak kan, makanya produk kecantikan dari Korea kan cukup populer ya di tanah air. Iya, bahkan kalau misalnya dulu ya kita ngelihat ya cuma
ini misalkan yang perempuan doang aja nih kulitnya bening, ya kan, kelihatan glowing. Yang sekarang, wah kalah ini perempuan ya. Cowok nggak masalah, karena itu bicara tentang kesehatan dan perawatan. Ya, jadi kalaupun memang hasilnya itu dia lebih apa tadi istilahnya lebih glowing, good looking, lebih pretty, ya itu bonus menurut saya. Tapi tujuan utama bagi laki-laki itu adalah melakukan perawatan. Kan kita wajib melakukan perawatan pada tubuh kita, termasuk wajah. Nah, cuma kalau kayak saya kan mungkin tidak fokus ke situ. Apalagi kayak kita misalnya ketika habis produksi program di studio, kan kita pakai make up ya. Nah, itu kan harus dibersihkan. Oh, ada make up nih berarti ada ya. make up nih. Nggak termasuk pretty boy dong. Tapi kan itu karena kebutuhan profesi kan. Nah, artinya mau laki mau perempuan ketika dia harus melakukan perawatan tubuh, wajah, rambut ya kan, termasuk kuku dan sebagainya. Itu adalah sebuah kewajiban. Makanya beberapa waktu lalu sebuah tabloid berita mingguan di Jakarta, dia merilis sebuah hasil penelitian bahwa ternyata kaum metroseksual ya istilahnya ya. Itu yang baru saya mau gunakan. Kaum laki-laki itu lebih banyak menghabiskan waktu di pusat-pusat perawatan, kebugaran dan juga pusat estetika. Jadi bukan cuma monopoli kaum hawa loh. Misalnya bahkan ada salon keluarga. Ya, di satu sisi mamanya ya, maminya perawatan, treatment di situ. Ya, tapi di sebelah ada buat papinya. Ya, dan di sebelah sana lagi buat anak-anaknya. Itu wajar sekarang itu. Apalagi untuk mereka yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, itu sudah dianggap sebagai sebuah gaya hidup. Dan itu juga mesti dilihat juga pemirsa ya. Kalau misalnya Anda cuma berpikir kecantikan itu cuma untuk looks, sebenarnya enggak juga. Jadi kalau misalnya contoh di Jakarta, kita bilang kan metroseksual. Kenapa sih? Maksudnya karena Jakarta itu kan banyak polusi ya, Coach. Polusi, kemudian orang kalau beraktivitas di luar itu kan terkena paparan sinar matahari langsung. Jadi mungkin ketika kita lama di aktivitas luar membuat kulit lebih kusam. Nah, itu kan bukan fokusnya untuk ganteng atau cantik, tapi mengembalikan kulit agar kembali bright, bersinar. Dan yang mesti diingat juga bahwa atmosfer kita tidak seperti dulu lagi. Sudah rusak. Ini membahas lingkungan hidup ya? Ada sekaligus dengan lingkungan hidup. Jadi ketika waktu lagi kena sinar paparan matahari yang zaman dulu katanya, zaman engkong saya, zaman kakek saya nggak apa-apa. Zaman dulu masih nggak apa-apa. Beda. Zaman sekarang di mana banyak sekali polusi, atmosfer juga udah nggak benar, jadi terkena sinar paparan matahari yang membuat kulit kita cepat rusak. Dan ini bukan masalah kulitnya jadi jelek, bukan. Tetapi ada resiko penyakit kulit. Betul. Nah, inilah mengapa kita juga disarankan sebagai seorang laki-laki menjaga terhadap paparan sinar matahari. Bukan hanya soal dari kecantikan. Betul. Nah, jadi bukan hanya tadi ketika Coach Doni bilang, wah ini ada nih di salon-salon keluarga. Bukan artinya dia melambai ketika lagi seperti itu. Enggak ya. Bahkan mungkin bilang, ternyata dia lebih tahu tentang botox dibandingkan dari istrinya. Bisa jadi. Bahkan banyak sekali dokter-dokter estetika di tanah air itu kan bukan kaum Hawa, tapi kaum Adam. Betul. Kan? Jadi ada yang artis juga jadi dokter ya. Tapi dia sebenarnya sudah dokter awalnya. Nah, kita mesti tahu dulu nih Coach ya, soal masalah kecantikan ini Coach. Yang menjadi perdebatan, apakah cantik ini apa sih maksudnya gitu loh ya. Tanya sama layar lebar di belakang. Kita lihat dulu. Udah disiapkan ya? Oh, ternyata lebih banyak keelokan Coach. Jadi lebih banyak tentang wajah, muka, dan kemolekan. Jadi kalau kita sebut dengan namanya molek itu bukan cuma wajah Coach. Pisang dong. Pisang molek. Molen. Molen ya. Jadi kalau namanya ganti ya. Jadi kalau misalnya namanya molek itu bisa jadi tubuh juga Coach. Iya betul. Makanya namanya kecantikan bukan hanya wajah, wajah dan tubuh. Makanya perawatan wajah dan tubuh. Wajah dan tubuh. Jadi kalau misalnya Anda cerita tentang namanya kecantikan, semuanya ya. Jadi Anda harus bisa menjaganya. Nah, kita harus melihat supaya kita adil juga nih Coach. Jenis-jenis kecantikan itu sebenarnya apa aja gitu apa loh saja? Coach ya. Yuk, mari kita lihat ya. Yang pertama adalah ini seperti biasa, memang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecantikan wajah dan tubuh. Nah, ini gunakan bukan muka nih Coach ya. Wajah akhirnya sesuai dengan Kamus Besar ya. Kecantikan wajah jadi dan tubuh itu Anda sudah tahu. Yang kedua, ternyata orang cantik bukan cuma itu. Soal tentang akalnya juga cantik dan juga pikirannya. Coba kalau misalnya Anda cantik, tapi kalau misalnya setiap kali Anda berbicara dengan orang lain, terlihat Anda berdiam diri dan bilang,
saya tahu apa yang dia gunakan. Ya kan? Anda juga termasuk sesuatu yang tidak cantik secara pikiran. Dan ternyata efeknya ada, Coach. Ketika orang sering sekali, istilahnya apa ya, kalau bukannya bergibah karena terhadap diri sendiri ya, sesuatu yang dilakukan dia julid terhadap orang lain tapi tidak diutarakan. Dan itu akan berpengaruh terhadap penampilan dia. Nanti psikis ya. Ya, psikisnya dia, mukanya dia juga akan berubah. Wajah. Iya, wajahnya dia berubah. Jadi beda nih ya. Coba kalau pemirsa sama nggak kayak saya ya, sering ngomongnya muka juga ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi bahasa bakunya kan wajah. Wajah. Nah, itu ya. Jadi secara dari pikiran. Yang ketiga ya. Jadi kecantikan dari hati dan jiwa. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kayak misalnya contoh, Mother Teresa, mungkin dia bukanlah seorang fotomodel. Bukan juga seorang pramugari. Betul. Tetapi hatinya sangat-sangat tulus. Sangat cantik. Jadi ketika orang melihat dia, tidak ada yang bilang dia jelek. Ya kan? Tidak ada yang bilang jelek karena hatinya itu baik. Karena hati yang baik akan membawa pengaruh juga orang melihatnya. Nah, kalau bahasa dari Miss World ya, jadi bilang beauty, brand and behavior. Ya, jadi ada namanya inner beauty-nya keluar. Nah, sekarang saya pengen tahu, ini kan Coach Doni sering sama pageant-pageant nih, Coach. Ya. Nah, bukan artinya semua pasangannya pageant kan? Ngeri nih lagi dilihat. Mantan pageant. Mantan pageant. Nah, sekarang saya pengen tanya, Coach. Kalau pageant itu banyaknya cantik cuma secara dari paras wajah, atau banyak cantiknya dari hati duluan sih mereka? Ya, tentu paras wajah itu kan sebagai sesuatu yang utama ya. Karena kan orang ketemu kita, melihat kita apa? Ya kan paras wajah kita dulu kan? Tetap yang kelihatan di muka dulu. Pasti dong. Di wajah ya, di wajah. Wajah dan tubuh kita kan. Makanya tetap seseorang harus menjaga, merawat wajah dan tubuh. Karena itu bisa membuat orang mendapatkan kesan pertama. Kan first impression itu kan cuma 5-7 detik saja kan. Dan itu kan hanya dilihat dari depan, wajah dan tubuh gitu kan. Nah, jadi itu pasti yang utama. Tetapi yang membuat mereka memiliki nilai lebih ya ketika kecantikan hati tadi. Ya, dan itu kalau wajahnya sudah cantik, ya kan, hatinya juga cantik. Wah, itu luar biasa. Cantiknya udah plus-plus lah. Best of the best ya. Iya. Dan kalau misalnya saya pengen konfirmasi seperti ini nih, Coach, kan kalau Coach Doni kan banyak di pageant ya. Jadi saya pengen tahu nih, banyak kan ini kan perempuan-perempuan nih, Coach. Ya tahu sendiri ya, kalau sama perempuan biasanya persaingannya lebih sengit daripada laki-laki. Nah, saya pengen tahu nih, Coach. Mereka ini ketika itu saingannya kayak gimana yang kalau Coach Doni lihat persaingan antar pageantnya ini? Jadi kelihatankah mereka cantiknya, oh ini cantiknya cuma wajah doang? Ya, itulah sebabnya ada yang ketiga tadi, behavior. Kan brand pasti, beauty of course ya kan. Behavior, apa itu? Attitude-nya. Sehingga dalam konteks persaingan, pemilihan, wajar dong orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik yang ia miliki. Tetapi pada akhirnya seseorang akan tampak cantik sempurna ketika behaviornya pun juga cantik. Ya, bagaimana dia mendukung temannya, bagaimana dia punya etika yang baik, bagaimana dia bertutur kata yang baik, santun dan sopan. Itu kan behavior. Makanya syarat dalam dunia pageant itu kan bukan cuma itu kan, brand, beauty, behavior, tapi ada lagi satu. Apa tuh? Talent. Talent. Ya, mereka punya bakat, punya keahlian. Jadi makin lengkap lah. Makanya makin berat kriteria penilaiannya. Kenapa? Karena kita inginkan yang terbaik dong. Iya, makanya lebih enak jadi pageant zaman dulu ya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kecantikan. Tentunya kecantikan di wajah, bukan di muka ya. Maka Anda tetap pastikan terus bersama dengan kami di Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kecantikan. Tetapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang kecantikan, kita akan sama-sama menyaksikan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Sigit Prasetyo. Di sini saya ingin bertanya, apakah bisnis kecantikan merupakan bisnis yang mudah untuk dijalankan? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Wilatama. Saya ingin bertanya,
apakah peran beauty influencer dapat mendongkrak omset dengan signifikan? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Dias Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya Coach, apakah lebih mudah profesi tertentu menjadi pebisnis kecantikan? Terima kasih Coach. Oke Coach. Ya. Nah, tadi kita udah banyak mendengarkan pertanyaan dan pendapat masyarakat nih Coach. Nah, sekarang yang ditanyain yang pertama nih Coach. Apakah bisnis kecantikan merupakan bisnis yang mudah sebenarnya untuk dijalanin? Mudah dijalankan. Iya, karena orang itu kan pasti suka dengan kecantikan di era zaman sekarang ini Coach ya. Ya. Tadi kan kita udah bahas perempuan, laki-laki, ya semuanya pasti butuh ya namanya produk kecantikan. Iya, kalau mau menjalankannya mungkin bisa ya, tetapi konsisten jalan apa enggak ya menurut saya juga tidak mudah. Oh, Ya, oke. karena kan produk makin beragam, Iya, persaingan produk, persaingan harga, kemudian iya. kebutuhan akan syarat-syarat kecantikan itu kan makin bertambah ya. Iya, iya, Nah, iya. Jadi kalau menurut saya kalau Anda mau mulai bisnis kecantikan ya silahkan mulai aja dari sekarang. Iya, tapi bisnis yang kecantikan kan nggak kayak dulu lagi nih Coach. Beda. Kalau dulu kan orang mesti mikirin dulu formulasinya nih Coach. Iya, bahan bakunya. Iya, ya kan? baru dia bisa mulai jualan, Iya. dia urus izin. Sekarang Betul, Coach, iya. orang nggak perlu punya formulasi Coach. Iya, punya logo dan brand aja dulu. Logo ya kan? dan brand, dan akhirnya banyak pabrik yang jualan formulasinya. Iya. Supaya kita untuk Iya. yang jualan. Jadi itu sebenarnya kolaborasi bisnis ya. Iya. Jadi sebenarnya yang membuat produknya itu kan pabriknya kan. Iya, Ya, benar. dia yang fokus pada bahan baku, komposisi dan sebagainya sampai barang Iya. itu jadi. Nah, Iya. yang satu yang punya brand ya Iya. kan, kemudian yang memasarkan gitu Iya, kan. iya. Cuman memang harus dilihat begini pemirsa. Jangan sampai Anda fokus cuman hanya produknya. Karena produk itu memang gampang. Anda Iya. dapat dari pabrik bisa langsung cepat ya. Anda dapat misalnya dari apoteker, Anda cari-cari dari Google, dari internet pun juga gampang betul, Anda dapatkan. Tetapi yang menjadi masalah Anda ngerti nggak Iya. tentang kandungannya? Iya. Karena kandungan itu yang membawa efeknya. Iya. Dan Anda harus ingat loh, ini wajah loh, ini di depan loh. Ketika ada masalah, lihat loh, ini akan Iya. jadi komplain terbesar. Betul. Ya, akan terjadi huru hara. Nggak ada yang namanya orang ya, namanya muka, wajah ya. Tetap masih muka ya. Sulit loh ternyata Iya, mau merubahnya lah, kebiasaan. kebiasaan ya. Wajah tersebut kalau udah hancur sulit kan. Kalau Iya. misalnya untuk dirubah nggak mungkin operasi plastik dan itu biaya lebih mahal. Betul. Nah, jadi kalau dibilang mudah untuk dijalankan enggak juga. Enggak juga. Anda harus bisa menyelami dulu saran saya kayak Iya, gitu. karena ini kan bisnis spesifik ya pemirsa ya. Yes, Hal-hal yes. yang sangat spesifik tentu memerlukan spesialisasi, keahlian tersendiri. Ya. Jadi kalau kita bicara secara holistik dari hulu ke hilir, Anda harus menguasai mulai dari bahan baku tadi, Iya. komposisi, proses pembuatan, Iya. termasuk perizinan. Betul. Ya, syarat-syarat agar sebuah produk itu kemudian layak mendapatkan izin dari pemerintah, Iya. kemudian teknik mengedarkannya karena kan bahan-bahan tertentu mungkin perlu dalam suhu tertentu, Betul. suhu khusus gitu kan. Iya, iya. Kadaluarsanya berapa Betul. lama ya kan, dan teknik atau cara menggunakan produk itu. Iya. Ya kan? Karena takutnya nih ini barang harusnya dioles malah diminum sama orang. Itu harus tahu cara petunjuk penggunaannya Ya makanya ya. harus ada tulisannya di Ya. situ. Dan hati-hati juga terhadap oknum yang nakal, Coach. Ya, terutama misalkan Nakal, dari selentik aja. dari suppliernya, mungkin dari proses orang internal kita, Ya, bisa ya. jadi itu yang nakal juga. Jadi Anda harus juga hati-hati. Nah, yang kedua nih, Coach, Ya. pertanyaan ini menarik juga nih, Coach. Apakah peran beauty influencer dapat mendongkrak omset signifikan? Ya, dari aspek komunikasi itu ada pengaruhnya. Ya, kenapa? Karena ini kan kemudian menyentuh atau mengulik aspek emosi seseorang. Iya, iya. Orang kan perlu pembuktian. Ya, contoh ketika produk skincare Iya, atau iya. produk perawatan wajah dan tubuh. Iya, Ya, dia menggunakan beauty influencer yang memang sesuai dengan hasil akhir dari produk itu. Iya, iya. Ya kan? Ya, makanya saya jarang diundang untuk produk-produk untuk menurunkan berat badan. Iya. Nah, Nggak saya cocok ya? Nggak cocok, karena pembuktiannya tidak ada. Tapi saya paling laku kalau untuk mengendorse produk makanan. Iya, terbukti suka makan. Nah, Iya, tapi jadi gini, ada Coach. pengaruhnya. Gini Coach, tapi kalau misalnya sekarang ini kita lihat beauty influencer itu kan banyak sekarang artis-artis tuh Coach. Ya kan? Karena paling gampang artis mukanya udah bagus, Iya, ya kan? iya, iya. Muka udah bagus. Cuma kayak gini Coach, saya ingin menyikapinya apakah ini disebut berbohong Coach? Bukan berbohong. Karena kan dia dari sononya udah bagus Coach. Iya, tapi kan ini soal strategi marketing, Iya. jualan. Kenapa? Artis itu kan punya follower, artis itu punya fans, pecinta, dan ketika
kita bertemu dengan fans fanatik, Iya, ya, pecinta atau apa sih istilahnya? Iya. Fans itu apa ya? Iya, Penggemar, penggemar, ya kan? iya. Penggemar fanatik, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Iya, tapi kan tidak adil gini coach. Dia mukanya sudah bagus, wajah sudah bagus, Iya. dan dia bilang saya karena dengan produk ini maka membuat kulit Iya. saya menjadi glowing. Padahal dia glowing dengan dari yang lain. Yang lain. Itu Iya, gimana coach kalau? iya, kalau menurut saya itu hanya soal etika ya. Iya, iya. Bukan hanya ya, etika itu penting pemirsa ya. Iya, iya, Kecuali kalau dalam produknya itu dia menampilkan proses sebelum dan sesudah. Nah, ini dia. Ya Nah, kan? berarti ada strateginya dong coach. Ya, kalau pakai misalnya- orang biasa untuk sebelum dan sesudah, kemudian untuk strategi komunikasi publiknya, iklannya, ya kan, pakai influencer atau beauty apa tadi? Beauty influencer. Iya, iya. Tapi biasanya ada strategi khusus nih dari Coach Doni kalau orang mau jualan produk-produk kecantikan. Ada langkah-langkahnya kayak gimana tuh, Ada, Coach? sudah Ya. saya siapkan. Wah. Kita lihat dulu strategi Iya. komunikasi kecantikan, Wah. pemirsa. Yang pertama, visual yang cantik. Oh, sama kayak makan ya. Tetap harus ada visualnya ya. Betul, karena itu kecantikan kan terlihat. Oh, oke. Kita bicara wajah dan tubuh ya. Tapi kalau cantik hati dibilang, wah sudahlah nggak perlu. Ya aktivitasnya kan bisa kelihatan. Iya. Ya Kan bagaimana misalnya Bunda Teresa itu aktivitasnya berbagi, Iya. itu kan cantik juga. dan itu nggak ada produknya itu. Ya, produknya itu adalah kecantikan hati ya. Iya, iya, Nah, iya. makanya kalau Anda menjual kecantikan, maka visual yang utama. Ya, visual itu bisa gambar, bisa video ya kan. Iya, Dan iya. itu harus cantik. Hmm. Ya, Anda fokus pada itu. Kenapa? Itu mampu merangsang emosi orang lain. Jadi kaum rata-rata nggak punya kesempatan di sini dong coach kalau gitu. Maksudnya gimana? Kaum rata-rata nggak bisa menjadi seorang beauty influencer karena dia dilihat di awal secara dari Ya wajah tergantung kurang. fokusnya kemana. Oh, tetap ada Ya, bisa kalau ya. mungkin dia memiliki kecantikan di wajah, fokus ke wajah, dia memiliki kecantikan di bagian hidung, ya di bagian alis. Kan iya, sekarang iya. banyak ya treatment khusus untuk bulu mata, Iya, alis, iya, ya kan? iya, iya. Ada yang tato alis, ya kan? Oh, iya, ya iya. fokus ke situ. Berarti Iya, kan, iya. oh tatonya cakep, cantik, Iya, iya, gitu. iya. Before afternya kelihatan nih ya. ya. Filler di hidung, ya kan? Sebenarnya ini materi di program cantik ya pemirsa. Harusnya. Iya, ya Ya. maaf ya Dokter Dona ya, program cantik di Sempo TV kita kulik sedikit ya. Iya, iya. Nah, yang kedua, Iya. tugas Anda melakukan edukasi produk. Nah, inilah tanggung jawab kita semua, khususnya bagi Anda pelaku bisnis kecantikan, seperti yang Coach Roni tadi ingatkan. Jangan lupa untuk mengedukasi masyarakat tentang bahan baku, komposisi, Iya. cara penggunaan, ya Iya. kan? Kenapa? Karena ini akan berdampak fatal apabila masyarakat tidak paham. Iya. Ya kan? Iya. Nanti dianggap sebagai sebuah kebohongan. Iya, Ya, makanya betul. sejak awal Anda harus kasih tahu, jangan pernah menyembunyikan informasi. Iya. Ya, Iya, nah iya. ini hati-hati ya pemirsa ya. Nah, lagian juga gini coach, kadang-kadang ya kita ingin menyikapi ada beberapa berita nih coach ya tentang bagaimana pabrik melakukan namanya overclaim, ya kan? Jadi ternyata dari kandungan Iya. sekian, wah ternyata cuma berapa isinya. Betul. Yang kan, Itu ada loh contoh nah sebelum Anda lanjutkan Coach Roni. Iya. Misalnya sebuah produk minuman kesehatan ya mengandung madu. Bahkan dari brandnya plus madu gitu. Iya, iya. Setelah saya lihat komposisinya cuma 0,5 miligram. Iya, 0,5 miligram itu apa? Kecil. Seupil gitu. Iya, jadi- yang penting udah ada madunya. ya benar ada madu, ya. Tapi Anda itu kalau misalnya Anda bilang 0,5 dan betul 0,5, nggak apa-apa sesuai Iya, coach iya, ya. iya. Tapi kalau dia bilang, wah ini ada 5 gram ternyata cuma 0,5. Ya, itu kebohongan. Nah itu baru Ya. kebohongan. Nah ini yang kita juga tidak mau kan. Nah ada juga yang, nah ini yang pengen saya sikapi juga nih coach. Jangan Anda mengharapkan hasil instan untuk kecantikan. Nggak bisa. Karena ya. hasil instan Anda menggunakan kimia berbahaya. Betul. Biasanya. Makanya hal-hal yang instan itu isi come isi go, ya kan? Cepat datang, cepat pergi. Makanya bahkan ya yang produk instan itu kalau kita sebut mie instan dan kopi instan pun dia nggak instan-instan banget. Tetap harus ada ada proses proses, dibuka, ya. ya diseduh, diaduk, ya kan Betul. baru dinikmati kan. Apalagi menyangkut wajah dan tubuh. Iya. Ya bersabar aja pemirsa. Iya. Dan yang terakhir tips dari atau strategi komunikasi dari saya adalah seperti yang tadi Coach Roni
bicarakan. Iya. Gunakan orang yang suka sakit flu. Influencer. Influencer. Iya. Nah, ini penting sekali untuk kemudian kita pinjam wajah, kita pinjam mulut orang, kita gunakan aspek orang yang terkenal sehingga bisa membagikan emosi, rasa suka, rasa ingin mencoba, membeli dan akhirnya mereka menjadi pelanggan Anda. Nah, mungkin ada yang saya tambahkan di sini nih, Ya, Coach. boleh. Kalau misalnya, kenapa harus menggunakan beauty influencer? Walaupun misalkan terkesan berbohong karena dia sudah cantik dari sananya. Karena orang itu butuh motivasi, Coach. Iya, betul. Nah, butuh motivasi itu orang butuh gambaran ke depan masa depannya kayak gimana. Akan seperti apa Akan nanti seperti kalau apa? dia pakai produk itu ya? Iya, Contohnya si beauty influencer iya, ini. Oke. Makanya butuh ada tampilan hasilnya ketika dia mau melakukan Iya. hal apapun itu. Maka Setuju, beauty setuju. influencer dibutuhkan. Yang ketiga nih, Coach ya, sebelum Ya. nanti kita pindah segmen Oh, ya. masih ada pertanyaan ya? Masih Lupa, ada oke. satu. Apakah lebih mudah profesi tertentu nih, orang mau berbisnis nih ya, untuk menjadi pebisnis kecantikan? Contoh, apoteker lebih bisa jadi pebisnis kecantikan. Dokter kecantikan lebih bisa. Kalau misalnya dia ahli makanan, Coach, bisa jadi buat bisnis kecantikan? Ya. Enggak, Kenapa kira-kira. lihat saya bilang makanan? Karena kan saya suka makan. Ya, makanya saya nggak bisnis kecantikan kan? Iya. Ya, jawabannya menurut saya kan old school nih ya dalam hal kecantikan ya. Iya, Saya iya. setuju. Kenapa? Serahkan sesuatu pada ahlinya. Iya, Kenapa? iya. Kalau bisnis kecantikan dia harus menguasai soal bahan baku, Betul. produk, komposisi dan sebagainya. Ya kan? Makanya lebih mudah bagi orang-orang tersebut untuk menjalankan bisnis itu. Sama seperti saya, profesi saya di bidang saya lebih mudah dibanding orang lain untuk terjun di bisnis Iya, saya. betul. Tapi bukan berarti tidak mungkin bagi orang yang tidak bisa. Apa yang mereka lakukan? Kolaborasi, itu dia. kerjasama. Betul. Saya kerjasama dengan Coach Roni mungkin apoteker. Iya. Ya, saya kerjasama dengan misalnya Mas Bambang yang punya pabrik pembuatan produk. Iya. Ya kan? Saya kerjasama dengan Mas Slamet yang punya jalur distribusi. Iya, ya itu kan? bisa ya. Dan saya kerjasama misalnya dengan influencer, ya kan? Bisa. Oke, nah itulah pemirsa di lika-liku dari bisnis kecantikan. Tentunya masih banyak yang akan kita bagikan, maka terus bersama dengan kami, tetap di Beken, bisnis elit dan keren. Baik pemirsa, kita tadi sudah banyak sekali kita bercerita tentang namanya bisnis kecantikan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dari Anda pun pemirsa sudah kami jawab. Tentunya ada lagi dong petuah-petuah dan nasihat-nasihat ya dari Dari siapa Mbah nih? Mbah Ya, Doni. Minggu lalu Eyang. Ya. Iya. Ya. Oke, cucuku. Ya pemirsa, quote of the day, kutipan untuk hari ini adalah kecantikan seseorang dimulai dari pikiran, dirasakan dari kata-kata, dan terpancar dari wajah. Wah, tertanda? Doni the Kaiser. Doni the Kaiser ada titik di sini. Kenapa saya katakan ini? Karena memang kita bicara kecantikan wajah dan tubuh kan. Makanya ada beberapa istilah khususnya dalam dunia komunikasi nih pemirsa. Smart is beauty. Ya, smart is new sexy. Artinya kecantikan itu tidak hanya dari wajah loh. Ya memang terpancar lewat wajah. Tetapi kalau Anda misalnya memiliki wajah yang biasa-biasa saja, ya kan? Tidak seperti artis bintang film, foto model, ya kan? Tapi kalau Anda punya hati, sikap, perilaku, attitude yang positif, itu akan memancarkan kecantikan dari wajah Anda. Oh, oke. Ya cantiknya itu beda. Iya. Ya itu yang saya katakan tadi, ya kecantikan itu terpancar dari wajah. Dan yang kedua soal apa? Kata-kata. Iya. Ya orang kalau kata-katanya cantik atau cakep, Iya. itu kan juga bisa. Iya, Ya kan dia memilih kata-kata ketika dia bertutur kata itu yang positif. Nah itu juga kecantikan menurut supaya saya. nggak ilfil ya orang dengerinnya Iya, ya. dan yang paling penting apa? Pikiran. Oh, Ya, kenapa pikiran nih, adalah Coach? pelopor. Karena Jadi- pikiran itu adalah sumber dari apa yang kita katakan, apa tindakan kita dan menjadi karakter kita. Oh, Nah, oke. Jadi sebelum Anda memiliki kecantikan wajah dan tubuh, Anda harus memiliki kecantikan pikiran, kecantikan kata-kata, dan semua itu akan terpancar dari wajah Anda. Wow. Makanya kata-kata saya tadi, smart is beauty. Oh, oke. Bahkan smart is new sexy. Wow. Ya, menurut saya Iya, orang-orang cerdas, ya,
orang-orang yang memiliki kecantikan hati itu juga seksi, cantik, ya. Menurut saya. Wah, jadi kalau orang-orang yang tadi yang smart, mereka tidak butuh produk kecantikan lagi dong, Coach? Ya, maksudnya? produk kecantikannya mungkin berbeda ya. Asupannya berbeda ya. Ya mungkin tetap perlu. Perlu. Ya. Tetapi mungkin tidak se-heavy yang digunakan dengan banyak macam, yang digunakan oleh orang-orang yang memang mengkhususkan untuk kecantikan pada wajah. Nah, tadi saya ingin menyoroti kata-kata dari Coach Doni nih ya, bahwa orang-orang cantik secara dari pikiran dan itu terpancar ya. Apakah ini Coach Doni bercerita mulai agak sesi mistisnya ini? Ada auranya. Oh iya betul. Gimana? Ini bukan hal mistis. Kita bisa membuat aura positif kita sendiri kok. Mulai dari pikiran dan tindakan serta perkataan yang baik-baik. Itu akan memancarkan energi positif. Kenapa? Ketika energi positif itu terpancar, orang kan senang deket kita. Iya, contohnya kalau misalkan orang ngomongnya misalkan sesuatu yang tidak sekolahan. Atau keluar kata-kata yang lebih banyak kebun binatang. Siapa yang mau deket-deket sama orang kayak gitu? Pertama dijauhin. Dijauhin. Tapi dia cantik, Coach. Dia cantik fisiknya, tapi lama-lama orang kesebel sama dia. Kenapa? Kan itu racun kan? Iya. Mungkin Anda pernah dengar mungkin cerita tentang orang-orang toksik. Ada. Nah, kalau cerita tentang bawang merah, Coach. Oh iya, nah, bawang kan merah dan kan? bawang putih kan buat bumbu masak. Kalau misalnya kita cerita kan dia cantik, tapi kan hatinya tidak cantik. Iya, sehingga ketika waktu lagi dipilih, makanya jangan suka julid. Ya, jadi aura yang terpancar jadi aur-auran. Betul. Jadi ketika mau ditarik ke aspek metafisika, ke aspek apa tadi? Kalau mistis. Sebenarnya itu kan soal sudut pandang ya pemirsa. Jadi karena mungkin saya tidak paham ilmunya atau orang-orang kalau tidak paham ilmunya kemudian ditarik ke hal-hal yang mistis. Padahal bukan. Padahal sebenarnya kalau kita pertajam, kita pelajari, kita analisa, itu semua bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari, bisa kita tiru, berarti bisa kita lakukan. Dan kalau kita lakukan, berubah nggak kita? Bisa. Kalau terjadi perubahan pada sikap kita, hidup kita berubah nggak? Berubah. At the end apa Coach Roni? Kecantikan inner dari dalam terpancar lewat wajah dan sikap dan perilaku akan membuat dompet kita lebih cantik. Bisa kan? Super sekali. Bisa mengubah isi dompet, membuat kita lebih kaya. Itu betul itu. Nah, cuma saya ingin menambahkan bahwa kalau tadi dibilang aura nih, Coach. Sebenarnya aura itu bukannya sesuatu yang mistis nih, Dia Coach. penyanyi. Ada aura kasih. Aura kasih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, yang namanya aura itu energi, Coach. Kan? Jadi kalau misalnya ada pembuktian energi nggak? Ada. Bisa. Contoh misalnya banyak kalau kita bisa melihat mungkin Anda bersentuhan dengan orang lain atau Anda dekat-dekat seseorang, kayak tiba-tiba Anda merasa sakit Nah, itu juga energinya kan? Energi yang terpancar. Energi yang terpancar. Kan sekarang ada juga foto aura kan? Ada foto aura. Terpancar di sekitar tubuhnya warnanya apa gitu. Walaupun saya juga tidak tahu itu dasar dari sainsnya seperti apa, tapi mungkin itu bisa terjadi. Energi kan? Iya, dan kalau memang kata-kata Anda buruk yang dikeluarkan, energi yang terpancar itu ternyata energi yang tidak baik. Ketika energi yang tidak baik, maka apa yang terjadi terhadap Anda, terhadap tubuh Anda? Maka tubuh Anda akan lebih cepat kena penyakit. Sebenarnya. Betul. Jadi, makanya jangan pernah menanam kalau tidak ingin memanen. Iya, betul. Apa? Menanam pikiran negatif. Anda akan memanen hal negatif nanti. Kan? Nah, khususnya untuk Anda pebisnis kecantikan, saya punya quotes untuk Anda. Nggak mau kalah nih. Iya dong. Nah, manisnya bisnis kecantikan diiringi dengan kecantikan hati akan mempercantikkan bisnis Anda. Super sekali. Tertanda Ronnie Francis di sini. Nggak ada The Kaiser ya di sini ya. Nah, jadi gini, Coach. Jadi kadang-kadang orang itu mau namanya bisnis, Coach. Pasti asal muasal dari pikirannya cuan. Betul nggak? Betul. Jadi segala apapun adalah yang bisa menghasilkan. Maka apa yang bisa dilakukan sama dia? Memperbanyak atau memperluas pasar. Pasti dong. Itu mah aman, Coach. Itu nggak apa-apa. Wajar. Betul. Tapi yang kedua adalah ini mulai masalah nih, Coach. Mengecilkan biaya operasional. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mengecilkan biaya operasional berdampak pada pemilihan bahan baku kan? Nah, betul. Nah, dari pemilihan bahan baku. Kalau misalkan Anda punya pabriknya sendiri, orang-orang yang di dalam prosesnya diubah. Berapa banyak yang kita bisa melihat. Ini kita cerita jangan bisnis kecantikan lah ya. Terlalu sensitif ya. Kita cerita makanan.
sudah enak, ternyata diubah kandungannya, Iya, diubah, iya. cari yang lain aja deh, toh udah laku katanya. Ternyata pas waktu lagi diubah, itu yang bikin jadi nggak laku, bikin Iya. jadi berbeda. Betul. Jadi kalau misalnya tujuan Anda namanya bisnis kecantikan, membuat orang itu cantik. Cantik. Jadi Anda harus terus fokuskan membuat orang itu cantik. Jadi Iya. jangan Anda merubah-rubah ya, karena dengan dia cantik maka akan membuat orang lain akan bercerita. Betul. Nah, saya punya kasus gini coach ya. Jadi ada satu orang, ini laki-laki nih coach. Kalau kasus berarti lebih tua dong ya? Ya, Kan kalau kakak lebih muda ya, adik. Deksus ya. Deksus. Dan kebetulan memang orangnya lebih tua nih coach oke. ya. Jadi kalau misalnya cerita gini coach. Jadi kalau zaman dulu orang udah tua kan udah biasa aja, nggak perlu pakai perawatan coach. Betul nggak? Ya siapa sih yang pakai, katanya udah tua banget Iya, ya gitu, udah nggak pakai perawatan. Iya. Tapi sekarang yang tua perawatannya banyak. Iya, iya. Bahkan sekarang wah bukan hanya perawatan coach, tarik. Ya, saya tidak menyalahkan Anda melakukan seperti itu, tidak Iya. sih ya. Boleh dong. Boleh. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya di dalam hati Anda merasa bahwa wah saya sudah tua, ya kata Coach Doni tadi ya, saya sudah tua, wah saya sudah tidak menarik lagi. Walaupun Anda tarik pakai berapa benang pun, ya, walaupun Anda terlihat cantik di kaca, Anda bertanya kepada kaca-kaca, mirror on the wall, ya, who is the prettiest woman in the world, ya, walaupun dia bilangnya Anda, tetapi ketika Anda bilang bahwa di dalam diri Anda tidak sadar atau Anda tidak merasa puas, maka percuma Anda melakukan apapun juga. Nggak usah julid coach. Ya. Ya kalau dia punya duit ya nggak Iya. apa-apa treatment. Tapi dia sering sekali membandingkan. Nah ini yang jadi masalah coach. Ah. Membandingkan dengan yang muda. Yang Coach. muda ya. Dulu sih ya. Coba kalau misalnya dulu saya tahu. Nggak mungkin. Dia pasti. Nah jadi saya pengen tanya nih sama Coach Doni nih. Ini bukan pengalaman pribadi kan? Ada teman coach. Oh, Ada kenal temannya ya? sudah lebih tua. Ya. Jadi dia cerita. Orang itu mah sebenarnya nanti coba lihat tuanya pasti lebih jelek daripada gua. Itu saya juga lakukan loh. Oh? Iya. Masa? Untuk menutupi ketuaan pada wajah saya. Oh, jadi gimana tuh Ya, maksudnya? makanya rambut saya selalu pendek. Biar nggak kelihatan ubannya. Padahal kalau kita rambutnya banyak putih, coach, itu kita udah dibilang meninggalkan dunia hitam, coach. Lebih bijak itu, coach. Jangan. Iya. Nah, saya ingin minta Coach Doni menyikapi orang-orang seperti ini, coach. Orang-orang yang dia sudah melakukan berbagai upaya. Dia beli barang-barang mahal untuk produk kecantikan. Dia sudah melakukan operasi wajah. Dia sudah melakukan tarik semua sana sini. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan hati yang membandingkan dia dengan orang yang lebih muda. Nah, Ya. menurut dari Coach Doni Akan bagaimana? sulit karena hati pengaruhnya lebih kuat ya ke fisik ya. Nah, Ya, jadi menurut saya justru kalau dia diberkati oleh Tuhan untuk memiliki rezeki yang melimpah sehingga bisa membeli Ya. fasilitas untuk perawatan wajah dan tubuh, ya kita syukuri itu. Ya. Tetapi jangan lupa yang paling utama adalah selain fokus pada merawat kecantikan wajah dan tubuh, kecantikan hati juga harus paralel. Sehingga itu akan beriring, berjalan bersama, senafas, seia sekata. Wes. Weh, luar biasa nanti hasilnya. Wih, keren banget. Ini jadi program motivasi nih, coach. Super sekali. Nah, saya ada kasus yang berlawanan. Masih Ada. kakak lagi nih ya, kasus ya. Iya. Kakak, karena lebih tua daripada Oh saya iya, juga. jarang ada deksusnya ya. Kebetulan dia adalah guru sekolah anak saya. Ya, dan dia memang udah lebih tua dan dia kelihatannya muda, coach. Kelihatannya muda. Tapi dia tidak memakai perawatan. Oh, Nah. ternyata dia sudah lebih tua. Sudah lebih Oke, tua. rahasianya? Nah, rahasianya adalah bagaimana dia tetap menjaga pikirannya tetap positif. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang suka humor, Betul. ya, orang-orang yang selalu gembira, suka nyanyi. Nggak enak nih Oh. memuji aku. Biasanya tanpa pakai perawatan, ya, dia akan awet muda. Itu termasuk orang yang suka GR nggak sih? Iya, termasuk. Nah, jadi lebih baik Anda pede terhadap diri Anda Iya, benar. supaya Anda awet muda. Betul. Dibandingkan Iya. Anda tarik sana sini, ya, Daripada gibain orang. iya, Anda keluar duit lebih banyak dibandingkan Anda ketawa-ketawa sendiri. Iya. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Yes, nah itulah pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang bisnis kecantikan ini. Oke. Tentunya di segmen berikutnya ada tips dan trik. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Oke pemirsa, Sinpo TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen yang Anda tunggu-tunggu, yaitu adalah segmen tips dan trik. Kalau misalnya tadi kita sudah pernah membahas dan kita sudah menggibahkan ya. Tapi disclaimer ya, ini bukan segmen tips and trik kecantikan ya. Ya. Bisnis kecantikan. Ya, bisnis kecantikan. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang ya, saya cerita tentang ada orang-orang yang ternyata bisa kelihatan mudah kok. Ya, tanpa dia harus membeli produk kecantikan. Artinya bukan berarti ya, Anda pebisnis kecantikan langsung down. Wah, kalau dibilangin kayak gini, bisnis gua nggak laku dong. Iya. Enggak kayak gitu juga. Karena ada kok strategi-strateginya, ada cara-caranya, tips-tipsnya yang akan kita minta sama Coach Doni supaya lebih laku lagi. Ayo dong. Aku dulu ya. Iya, gimana kita Coach? Tips komunikasi untuk Anda yang menjalankan bisnis kecantikan. Yang pertama, Anda bisa bekerja sama dengan sosok figur atau selebritis. Oh, harus selebritis nih. Ya, karena dia lebih mudah untuk menjelaskan produk Anda. Kenapa? Satu, dia wajahnya baru muncul 2 detik, orang sudah tahu, oh si A. Dengar suaranya 2 detik, orang, oh si B. Bahkan batuk aja udah tahu siapa udah ya. tahu, karena dulu Pak Harto kalau batuk kan sangat khusus kan. Gitu. Wah, Jadi, eranya dia sama. Iya, artinya apa? Anda kan tidak mungkin menghabiskan waktu yang terlalu lama, membuang peluru tidak tepat sasaran, ya kan? Jadi kerjasamalah dengan figur atau selebritis. Kenapa? Mereka sudah dikenal oleh publik. Nah, saya pengen tanya figur ini Coach, sekalian dari selebritis, kira-kira yang cocok bisnis kecantikan itu siapa sih? Ya, yang memang sesuai dengan hasil akhir dari produk kecantikan Anda. Oh, oke. Ya kan? Siapa Contoh tuh? kalau misalnya soal perawatan tubuh, ya, Anda punya produk apa itu namanya slimming produk lah ya, slimming diet atau slimming apa? Slimming tea. Slimming tea misalnya. Ya Anda cari figur yang memang body goals-nya itu slim. Bukan kurus nih ya. Bukan. Oke, ya slim, kan? yang berbentuk lah ya. Iya. Atau misalnya Anda punya produk kecantikan yaitu membuat wajah glowing. Ya, produk skincare. Ya carilah figur atau selebritis yang memang dia wajahnya itu glowing, kan? Artinya apa? Ini kan bahasa komunikasi visual, lebih memudahkan orang untuk menerima pesan Anda lewat figur. Yang pertama dia dikenal, dia punya follower, orang mengikuti apa yang dia katakan, dan yang kedua itu kan bahasa visual. Oh, hasilnya akan seperti ini kelihatan gitu loh. Harus tokoh nasional nggak kira-kira figur ini? Tokoh nasional kan macam-macam kan, ada artis, selebritis, figur, mungkin saja tokoh politik, tokoh sosial, kan bisa siapa saja. Oh bisa ya, tokoh bisa politik siapa ya? saja. Yang penting sesuai dengan hasil akhir yang Anda inginkan dari produk Anda. Ya kan? Oke. Yang kedua pemirsa yaitu testimoni. Ini penting. Misalnya produk Anda cocok untuk kalangan remaja, ya, remaja usia Gen Z misalnya, atau usia matang, pekerja, ya kan? Atau mungkin yang sudah usia senior, sehingga Anda pakai 3 testimoni dari 3 kategori usia berbeda. Misalnya minta testimoni dari Gen Z, ya kan? Saya udah pakai ini, wajah saya jadi glowing. Ya, kemudian yang sudah profesional pekerja usia 35-an gitu kan. Ambil testimoninya. Dan yang terakhir mungkin untuk usia-usia yang sudah senior ya, kalangan oma-opa ya kan. Ya saya hidup lebih positif karena percaya diri, karena tubuh saya tetap bugar dengan menggunakan produk ini misalnya. Boleh saja. Yang paling jadi masalah gini Coach, ternyata orang yang diminta testimoninya tidak bisa menjawab sesuai dengan arahan. Apa rahasianya Oma kok bagus banget mukanya? Oh ya saya makan makanan yang bergizi, yang sehat. Oh ini kan tentang kecantikan. Rahasianya karena Opa selalu ngasih duit. Nggak cocok ya. Ya itulah dibutuhkan strategi komunikasi, ada copywriting, ya kan, ada apa istilahnya tim produksi, editing dan sebagainya. Nah itu proses produksi pembuatan pesan komunikasi visual ya. Dan yang ketiga, lakukan pendekatan emosi. Harus marah-marahin orangnya. Enggak, emosi tidak selalu marah. Contoh ada misalnya produk yang membuat seorang wanita menjadi lebih glowing, lebih cantik. Hasilnya apa? Suaminya lebih sayang. Kan kalau bahasa istri itu kan bahasa cinta ya. Ya, wanita kan itu lebih senang kalau hal-hal itu yang menyangkut emosi, rasa cinta, ya kan? Seperti itu. Atau misalnya dia seorang pria profesional, ya kan? Ketika dia menggunakan produk tertentu, dalam dia melakukan presentasi, lebih percaya diri. Sehingga akhirnya goal, ya, proposalnya disetujui oleh investor misalnya. Nah itu kan faktor emosi. Jadi bukan dianya di booking, bukan ya?
Ya di booking untuk presentasi. Pekerjaan. Iya, iya. pekerjaannya di booking, di kontrak. Iya, di kontrak. Yang ketiga, Coach. Ya, sudah itu. Oh, pendekatan emosi. Iya. Bikin emosi nih. Ya, makanya pakai pendekatan emosi kan, Coach. Ya. Iya. Oke, kalau gitu ada dari saya nih, Coach. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda pebisnis kecantikan, maka pilih satu aja masalah kecantikan. Yang namanya masalah kecantikan itu banyak. Banyak sekali. Iya, misalkan masalah paparan. Itu masalah kecantikan banyak. Iya. Bayangkan kalau masalah kejelekan. Iya. Lebih banyak lagi. Iya, makanya orang bilang kalau namanya cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak. Tapi kita percaya di dalam dunia ini tidak ada yang jelek. Iya. Yang harus disclaimer dulu ini kayaknya. Ya semuanya cantik di dalam misalnya kategori masing-masing, Iya, betul. ya kan? Maka pilih satu masalah kecantikan, misalkan kulitnya, misalkan pori-porinya besar, atau dia kena sinar paparan matahari, ternyata banyak flek-fleknya. Iya. Jadi Anda pilih satu, jangan pilih banyak dulu. Kalau misalnya Anda all in one bisa semuanya, Anda nggak akan bisa dikenal oleh masyarakat. Maka Iya. pilih satu aja dulu. Yang kedua adalah Anda cari ahlinya. Bisa jadi Anda ketika Anda mau berbisnis itu bukan jadi Anda yang paling bisa di sana. Anda bukan apoteker. Banyak kok sekarang artis-artis bukan apoteker juga bisa kok mereka jualan. Iya. Anda cari, Anda berkolaborasi dengan Kolaborasi. siapa? Ya kan? Jadi itu yang akan membuat Anda bisa untuk menjual dan cari sumber yang pastinya benar. Karena berkali-kali ini saya selalu tekankan bahwa kalau misalnya sumber aja keliru, ingat ini adalah wajah orang, ini adalah tampilan depan seseorang. Kalau masalah Anda masalah seumur hidup Anda ya. Iya. Jadi pastikan sumber Anda benar. Yang ketiga, dapatkan solusinya. Jadi kalau misalnya Anda sudah dapat sumbernya, Anda selalu udah dapat solusinya, jangan cuma berhenti di sana, cari apa lagi yang lebih bagus lagi, inovasi. Karena setiap kali kalau misalnya Anda tidak melakukan inovasi, maka Anda akan disalib dengan orang-orang pebisnis yang baru. Banyak kok sekarang ya, pebisnis yang misalkan gini, Coach, kalau zaman dulu pebisnis kecantikan itu dari perusahaan yang gede-gede, Coach. Iya, betul. Ya kan bisnis raksasa lah Iya, kalau kita sekarang bilang. enggak. Sekarang dari orang-orang yang ibaratnya apa Rumahan. sih? Yang rumahan, yang Garasian. istilahnya masih istilahnya apa ya? Masih muda, Coach. Iya. Masih muda sudah bisa punya uang banyak dari sana. Jadi jangan selalu berpikir bahwa harus perusahaan besar. Jadi ingat, harus selalu melakukan inovasi. Yang keempat, kalau misalnya Anda sudah berhasil satu, ulangi lagi untuk masalah yang lain. Karena lebih mudah ketika Anda firm, Anda pasti di satu bidang, baru Anda mulai ke bidang yang lain. Dibandingkan Anda mulai dengan yang sistem all in one, itu sudah berbeda eranya. Karena model zaman dulu, Coach, yang dibilang one stop shopping, iya. udah berbeda zaman sekarang, sudah ke niche marketing. Iya. Di mana orang lebih melihat kekhususannya yang nanti kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pebisnis kecantikan, maka pastikan Anda cari satu dulu masalahnya. Jadi kalau misalnya sekarang yang Coach Doni tahu, selain masalah flek, masalah misalnya pori-pori besar, apalagi Coach kira-kira? Ya, masalah keuangan dan rumah tangga. Kulit kusam, kulit kusam iya. dan lain-lain ya. Nggak ada memperbaiki masalah keuangan, Iya. malah mengurangi keuangan. Tetapi kalau Anda malah foto model, malah iya, itu memperbaiki. menambah. Ya, jadi Anda juga harus melihat konteksnya Iya, juga. Itu investasi. Yes, dan investasinya selalu leher ke atas ya nih Coach Betul, ya. betul. Nah, itulah pemirsa tentang yang kita bahas mengenai segala keseluruhan tentang bisnis kecantikan. Iya. Anda masih mau berbisnis kecantikan atau tidak setelah mendengarkan ini? Mau. Nah, pastinya Anda harus cari yang benar dulu ya. Nah, jadi akhirnya kita selesailah di episode kali ini, Coach. Oke, Ya, sudah tentang cantik kecantikan. dan ganteng semua ya. Sudah cantik dan ganteng semua. Nah, jadi Anda jangan bosan-bosan, selalu pantengin acara atau program dari Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Nah, terima kasih juga, Coach. Thank you, Coach Sudah Roni. datang ya. Ingat selalu membawa dengan yel-yel yang baru setiap episode kali ya. berikut ada yang baru ya. Oke pemirsa, akhirnya saya Roni Francis sampai di sini perjumpaan kita. Saya berterima kasih atas nama seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.